Kembali lagi di channel Mas Bidil Journey yang sekarang masih ada di Vientiane, ibu kota negara Laos. Saat ini aku sedang berada di Vientiane Capital Bus Station atau disebut juga Terminal Bus Talat Sao. Sebuah terminal bus yang melayani perjalanan bus metro dengan rute-rute di sekitar Vientiane Prefecture. Dan di pagi hari ini aku akan mengunjungi sebuah destinasi wisata populer yang berlokasi sekitar 26 km dari kota Vientiane dengan menaiki layanan bus dari Terminal Talat Sao ini. Sedikit informasi mengenai Vientiane Capital Bus Station atau Terminal Bus Talat Sao. Bus-bus yang ada di sini dikelola oleh Vientiane City Bus Service atau VCSBE yang melayani rute-rute seperti Vientiane Hamsavat Station, Lao China Railway Station, Hua Tai Airport, Tai Lao Friendship Bridge, ITECC Mall, Buddha Park, dan beberapa rute lainnya. Selain melayani rute-rute yang ada di wilayah Vientiane Prefecture, layanan bus ini juga memiliki rute hingga keluar kota seperti Phang Vieng, Talat, hingga Muang Phuang. Dan ada juga rute bus internasional menuju Nong Khai dan Udon Thani yang ada di negara Thailand. Sekarang aku menaiki bus dengan nomor 14 tujuan Friendship Bridge sampai Buddha Park, karena destinasi wisata yang akan aku kunjungi adalah Buddha Park, sebuah taman wisata yang berisikan patung-patung, relik, dan ornamen Buddha dan juga Hindu yang cukup unik. Untuk harga tiket dari Terminal Talat Sao sampai Buddha Park sebesar 18.000 kip atau sekitar Rp13.000. Perjalanan sejauh 26 km ini akan ditempuh selama kurang lebih 1 jam karena memang bus ini jalannya santai dan juga bakalan berhenti di Tanaleng Border Crossing yang menjadi pintu imigrasi dari Laos menuju Thailand melalui Tai Lao Friendship Bridge. Bus nomor 14 ini berjalan menyusuri jalan yang berada di tepi sungai Mekong, sungai yang memisahkan negara Laos dengan Thailand di wilayah selatan Laos. Setelah perjalanan selama kurang lebih 1 jam, bus nomor 14 berhenti tepat di depan pintu masuk Buddha Park yang kebetulan berada di sisi sebelah kanan jalan kalau dari arah kota Vientiane. Nah, sekarang beli tiket dulu di loket yang ada di samping pintu masuk. Untuk tiket wisatawan asing harganya 60.000 kip. Terus kalau wisatawan lokal harganya cuma 15.000 kip. Terus untuk anak-anak yang tingginya di bawah 90 cm gratis. Sebenarnya kalau pengunjung dari Indonesia bisa ngomong pakai bahasa Laos kayaknya cuma disuruh bayar 15.000 kip. Karena Laos dengan Indonesia sama-sama wilayah Asia Tenggara, terus mukanya juga rada mirip-mirip. Hehe. Di sekitar Vientiane ini, hampir semua tempat wisata yang berbayar itu menganut sistem dual pricing. Ya, sama kayak Indonesia, di mana harga tiket wisatawan lokal sama asing dibedakan. Dan tiket wisatawan asingnya udah pasti lebih mahal. Buddha Park ini lokasinya berada di Jalan Tadewa, Distrik Dong Posi, Vientiane Prefecture. Terus buat menuju ke sini bisa pakai taksi, tuk-tuk, atau kalau mau yang paling murah pakai bus nomor 14 tadi yang jadwalnya ada setiap 1 jam sekali. Buddha Park yang juga dikenal sebagai Wat Sieng Kwan ini dibangun oleh seorang praktisi spiritual Buddha dari Laos yang bernama Luang Pu Bonlea Sulilat pada tahun 1958.
Ia membangun taman ini dengan patung-patung yang bernuansa Buddha dan juga Hindu dengan jumlah patung sekitar 200-an. Ia membangun tempat ini karena terinspirasi dari pertemuannya dengan seorang pertapa Hindu saat belajar di Vietnam. Patung-patung yang ada di Buddha Park ini sepenuhnya dibangun menggunakan bahan batu. Karena setting lokasinya outdoor, jadi patung-patungnya terpapar sama cuaca panas dan hujan. Justru menjadikan suasana di Buddha Park ini menjadi magis, sakral, dan juga kelihatan sangat bersejarah. Soalnya patung-patung di sini bentuknya kayak patung dari zaman kerajaan tempo dulu, meskipun sebenarnya baru dibangun pada tahun 1958. Di Buddha Park terdapat dua patung paling ikonik, yaitu patung labu raksasa yang menggambarkan 3 tempat di alam semesta, diantaranya neraka, bumi, dan juga surga menurut kepercayaan Buddha dan Hindu. Terus patung reclining Buddha atau patung Buddha berbaring, karena ukurannya yang besar dengan panjang sekitar 200 meter dan tinggi sekitar 50 meter. Patung reclining Buddha ini bisa ditemui di banyak kuil-kuil Buddha yang ada di Thailand, Laos, bahkan negara-negara lainnya yang menganut agama Buddha. Karena posisi Buddha berbaring diyakini sebagai posisi saat Sang Buddha naik menuju nirwana. Di depan patung reclining Buddha terdapat sebuah altar kecil dan juga gong yang biasanya dipakai oleh pengunjung umat Buddha untuk melakukan ritual peribadatan. Selain patung-patung yang menggambarkan Sang Buddha, ada juga patung lainnya seperti Dewi Kuan Im, kemudian patung-patung yang menggambarkan dewa-dewi dalam agama Hindu seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Dewi Durga, dan masih banyak lagi. Soalnya aku nggak begitu hafal. Mungkin di antara kalian yang tahu patung-patung apa saja yang ada di Buddha Park ini bisa tuliskan di kolom komentar. Sosok Luang Pubon Lea Sulilat itu selain membangun Buddha Park yang ada di Laos ini, pada tahun 1978 ia juga membangun Taman Buddha yang sama di wilayah Nong Khai di sisi negara Thailand dengan nama Salakeoku. Lokasinya sama-sama berada di tepi sungai Mekong, meskipun untuk Salakeoku di sisi Thailand bukan benar-benar di tepi sungai, tapi jaraknya dari sungai Mekong sekitar 2 km. Mungkin next time kayaknya aku harus datang ke Salakeoku di Nong Khai itu. Maka dari itu, dukung channel Mas Bidil Journey dengan cara subscribe biar aku terus bersemangat untuk berbagi cerita maupun informasi yang bermanfaat di sepanjang perjalananku di dalam maupun luar negeri. Pada saat kunjunganku ke Buddha Park, cukup banyak juga wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sini. Mereka berasal dari berbagai negara seperti Spanyol, Italia, Amerika, Prancis, dan juga Cina. Tempat ini benar-benar memberikan daya tariknya sendiri, karena lokasinya yang agak jauh dari pusat kota Vientiane. Jadi suasananya cenderung lebih tenang, santai, dan juga sakral.
Tepat di belakang lokasi patung-patung yang ada di Buddha Park, ada sebuah taman yang cocok banget dipakai buat bersantai sambil berkeliling melihat patung-patung. Suasana di sini juga teduh karena banyak pepohonan dan tanaman bunga. Terus ada juga beberapa vendor makanan, minuman, dan juga sebuah restoran yang berhadapan langsung dengan tepi sungai Mekong. Tempat ini cocok banget buat istirahat sehabis eksplor Buddha Park yang kebetulan pada hari ini cuacanya cukup panas, dan juga tempat untuk menikmati makan siang dengan pemandangan sungai Mekong dan negara Thailand yang ada di seberang sungai. Sekian untuk video perjalananku dalam mengunjungi Buddha Park yang ada di negara Laos ini. See you on the next video.